Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah cerita yang mengisahkan bahwa suatu ketika iblis dan seluruh penghuni neraka ini merasa gagal. Karena ternyata semua godaan dan bentuk godaan yang mereka upayakan untuk menghancurkan manusia dirasa gagal. Karena itu iblis dan semua penghuni neraka ini pada suatu saat mengadakan rapat besar. Mereka saling berdiskusi, godaan apa yang harus kita buat supaya manusia ini kemudian sesat dan kemudian hilang dari hadapan Allah. Pada pertemuan yang pertama, mereka sepakat bahwa kita harus menggoda manusia dan mengatakan bahwa Tuhan Allah itu tidak ada. Lalu kemudian mereka mengupayakan itu dan menggoda manusia dengan semboyan bahwa Tuhan tidak ada. Tapi ternyata dalam perjalanan waktu ternyata cara ini gagal. Di ateis dan yang tidak percaya pada Allah itu sedikit. Lalu kemudian mereka merasa gagal dan kemudian mereka berdiskusi lagi. Mereka saling bertanya, bentuk godaan apa yang bisa kita lakukan yang paling membahayakan bagi manusia supaya mereka tidak dekat dengan Allah. Pada kesempatan yang kedua ini, mereka sepakat menggoda manusia dengan mengatakan bahwa neraka itu tidak ada. Mereka mengupayakan itu, memang ada sebagian yang jatuh pada dosa dan banyak orang kemudian hilang dari Allah. Tapi ternyata masih lebih banyak yang kemudian kembali kepada Allah. Sampai yang ketiga kemudian mereka terakhir kalinya mengadakan rapat. Apa yang bisa kita lakukan sebab 2 langkah yang sudah kita lakukan ini gagal. Kemudian yang terakhir kalinya mereka katakan, kita harus menggoda manusia, membawa mereka kepada kesesatan dengan mengatakan bahwa setan sudah berhenti menggoda manusia. Sejak itu kemudian mereka melihat bahwa kemudian banyak manusia, banyak orang jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah tipu muslihat setan ini, begitu liciknya kemudian hendak membawa manusia menjauh dari Tuhan dengan berbagai aneka bentuk godaannya. Bahkan sampai yang terakhir dalam kisah yang tadi, mereka mengatakan menggoda manusia dengan mengatakan setan sudah berhenti menggoda manusia. Karena sejak itu kemudian manusia tidak waspada lagi, tidak berhati-hati lagi, bahkan merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak lagi ada campur tangan setan. Semua kehendak baik dari manusia dan Tuhan yang bekerja. Maka manusia banyak kemudian jatuh dalam dosa dan tersesat. Karena apa-apa yang mereka lakukan selalu muncul pembelaan diri. Muncul hal-hal yang kemudian alasan-alasan yang terasa sangat masuk akal. Yang membuat mereka akhirnya jatuh dalam dosa dan menjauh dari Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita belajar dari Injil hari ini, pada Prapaskah yang pertama ini kita diingatkan bahwa Allah saja yang penuh dengan Roh Kudus itu harus menghadapi godaan setan selama 40 hari di padang gurun ketika Yesus sedang berpuasa. Maka kebenaran ini mau menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan bebas dari godaan dalam hidupnya. Maka sekali lagi kita hendak diajak juga oleh permenungan ini bahwa dimanapun kita, apapun status kita, bahkan dalam tingkat level rohani yang bagaimanapun saatnya kita sekarang ini, kita tidak pernah bisa lengah dan mengatakan kita sudah bebas dari godaan-godaan setan.
dalam cerita Injil yang lain, dalam Injil Matius, kisah godaan pencobaan yang dialami oleh Yesus selama 40 hari 40 malam di padang gurun ini dikisahkan lebih detail. Dan salah satu yang menarik dari kisah itu dikatakan bahwa ketika Yesus lapar, pencobaan itu dimulai ketika Yesus lapar. Bukan kemudian pertama-tama ketika Yesus berangkat ke padang gurun, hari pertama dia sudah langsung dicobai. Tapi rupanya ada keterangan dalam kitab suci, terutama dalam Injil Matius mengatakan bahwa Yesus dicobai ketika dia mulai lapar. Saudara-saudariku yang terkasih, hal ini juga mau menunjukkan satu kebenaran kepada kita, bahwa iblis itu bekerja menggoda manusia ketika kita sedang dalam kelengahan, ketika kita sedang dalam kelemahan, ketika kita sedang dalam keterpurukan, bahkan ketika kita sedang dalam jatuh. Dia tidak sedang menggoda kita ketika kita sedang kuat dalam iman. Atau dia sedang tidak menggoda kita atau ketika kita tidak punya persoalan apapun. Tapi kalau kita belajar dari pengalaman Yesus, dia justru kemudian mulai berhadapan dengan godaan itu. Justru ketika ada kelemahan manusiawi muncul dalam dirinya. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, tentu ada banyak pengalaman saat kita mengalami kesulitan dan saat itu kemudian kita merasa kita sedang digoda oleh iblis untuk jatuh, untuk menjauh dari Allah, untuk jatuh dalam dosa. Dan itu sekali lagi kita digoda. Kita dimasukkan ke dalam pencobaan yang berat itu justru ketika kita sedang dalam keterpurukan. Maka banyak orang mengalami kemudian jauh dari Allah setelah orang mengalami keterpurukan. Ada orang-orang yang sudah berdoa lama, sakitnya tidak sembuh. Lalu kemudian terpikirlah bujukan setan bahwa ada sosok penyembuh di luar Tuhan yang berkuasa bisa menyembuhkan. Justru ketika dalam situasi demikian ini kemudian orang digoda. Lalu kemudian mereka pergi kepada berhala. Ketika orang sedang butuh uang dan uang itu tidak mereka miliki, mereka kemudian muncul dalam pikirannya, tidak apa-apa mengambil dari sana, toh untuk kebutuhan. Dalam keadaan sulit seperti ini. Lalu mereka jatuh dalam dosa. Lalu kemudian membuat alasan-alasan bahwa apa yang dibuat itu seakan-akan benar demi sesuatu alasan yang mereka buat sendiri. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi kita lewat pengalaman Yesus ini, kita diajak untuk tetap waspada dalam situasi apapun. Kita tidak pernah lepas dari godaan. Namun dari pengalaman Yesus juga kita diyakinkan bahwa ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita bersama-sama dengan sabdanya, Yesus mengalahkan semua godaan. Dalam bait pengantar Injil sangat menarik dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Mau menegaskan bahwa kekuatan kita bukan hanya saja dari diri kita sendiri atau dari hal-hal jasmani. Tapi lebih lagi, kekuatan kita menghadapi segala godaan harus bersumber dari Allah dan sabdanya. Pada pencobaan Yesus yang terakhir, dalam Injil Matius dikisahkan bahwa Yesus mengalahkan godaan-godaan itu dengan sabda. Maka saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita tidak takut terhadap godaan, tapi semakin waspada dan semakin hati-hati, dan juga bersandar kepada sabda Allah, agar kita tidak jatuh dalam dosa dan semakin menjauh dari Tuhan. Amin.